Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang sifat daripada manusia, yaitu malas. Malas itu kalau saya definisikan, itu nanti makin rancu, makin gak jelas. Lebih baik gak usah dijelaskan karena saya yakin dan percaya kita semuanya sudah tahu apa itu malas. Gak perlu ditanya-tanya dan kita sudah tahu apa itu malas. Jadi nggak usah kita perdalam makna daripada malas itu sendiri karena nggak berguna juga. Sifat malas itu mungkin sifat yang pasti ada pada manusia. Nggak ada yang nggak ada punya malas. Yang nggak ada punya malas itu nggak ada. Semuanya punya sifat malas. Mungkin Anda di antara kita yang nampaknya dia rajin, itu sebenarnya dia itu bukan tak punya malas, tapi dia punya juga. Tapi dia berjuang untuk melawan rasa malasnya. Ketika dia bisa berjuang melawan rasa malas tersebut, maka disitulah dia disebut dengan rajin. Anda juga bisa, karena sifat malas tersebut bukan sifat keturunan, bukan gen. Tapi sifat malas tersebut bisa diorganisir, bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Dan itu yang kita bahas di sini. Yaitu ada dua pengaruh yang menyebabkan seseorang itu malas. Malas bekerja, malas belajar, malas ini, malas segala macamnya, itu dikarenakan dua hal. Yang pertama dari faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang ada dari dalam diri sendiri yang menyebabkan malas. Ini yang kita bahas yang pertama. Yaitu faktor internal. Faktor yang ada di dalam diri kita. Yang pertama itu dikarenakan ketidakadaan motivasi. Motivasi itu sangat penting. Bagi siapapun yang ingin menjadi sukses, tanpa motivasi itu akan sangat itu mungkin nanti di tengah jalan dia itu akan hancur. Di tengah jalan dia akan mundur. Kalau tidak ada motivasi. Motivasi itu sangat penting. Orang-orang besar di dunia ini sekalipun, mereka itu semuanya punya motivasi tersendiri ketika menjalani hidupnya. Siapa yang kita kenal? Contohnya Albert Einstein, contohnya Thomas Alva Edison. Dari Islam itu Al-Farabi, Al-Kindi. Semua itu punya motivasi tersendiri yang menyebabkan mereka itu bisa menjadi orang-orang besar seperti itu. Jadi yang pertama, Anda harus punya motivasi. Motivasi tersebut ya bisa jadi terdorong dari faktor ya karena kekurangan keluarga, karena ya kesederhanaan, ataupun karena yang lain. Itu juga termasuk motivasi juga untuk bisa lebih berkembang ataupun lebih baik untuk kedepannya. Tanpa motivasi akan menyebabkan seseorang itu malas. Dia nggak punya tujuan, dia nggak punya arah dalam melakukan apapun yang dia lakukan. Bekerja malas, belajar malas. Kenapa? Karena tidak punya motivasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor keluarga. Keluarga inti. Keluarga inti itu bapak, ibu, adik, kakak. Itu semuanya lah keluarga inti. Kalau tidak ada dorongan yang positif dari keluarga, itu kemungkinan besar seseorang yang belajar itu akan susah untuk mendapatkan kesuksesan. Tapi kalau dia punya dukungan dari keluarga, dukungan dari ayahnya, dukungan dari ibunya, walaupun tidak berbentuk materi, tapi berbentuk ya ucapan kata-kata, ucapan penyemangat, itu juga semuanya adalah bentuk bahwasanya mereka peduli dengan kita. Dan itu akan menyebabkan punya semangat dan akan menghilangkan rasa malas yang ada di dalam diri kita. Tanpa mereka, tanpa ada dukungan dari dalam inti keluarga, itu mungkin menyebabkan seseorang itu akan menjadi malas-malasan dalam belajar, dalam bekerja, dalam hal apapun. Bukan dari keluarga inti saja, tapi keluarga dari luar juga, keluarga besar juga bisa mempengaruhi. Kalau tidak ada yang mendukung, kalau tidak ada yang memberikan nilai-nilai positif terhadap apa yang kita lakukan, saya itu yakin dan percaya orang itu akan merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Tapi kalau ada yang mendukung, oh ini bagus loh yang kamu buat, ini bagus loh yang kamu lakukan, pasti dia itu kan merasa, oh iya berarti ini bagus. Jadi dorongan ataupun dukungan dari kawan, dari keluarga itu sangat memberikan manfaat bagi seseorang yang ingin sukses. Apalagi faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor dari luar. Contohnya apa? Contohnya guru, kemudian lingkungan kita, masyarakat. Itu juga sangat mempengaruhi. Misalkan guru yang tidak memberikan motivasi kepada muridnya, akan cenderung muridnya itu akan merasa malas. Tidak punya motivasi ketika belajar. Gurunya tersebut ketika menerangkan tidak jelas.
Jadi dia ingin muridnya ini pintar, tapi dia ketika menjelaskan juga nggak jelas. Jadi bagaimana mungkin ini bisa menjadikan murid yang pintar? Itu nggak bakalan bisa. Jadi guru itu juga harus punya inisiatif untuk bisa memberikan motivasi semangat bagi murid-muridnya supaya bisa lebih mantap, lebih mantul dalam belajarnya. Jadi guru harus berperan. Kemudian apa lagi? Kemudian lingkungan. Lingkungan itu juga hal yang paling mempengaruhi. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang baik, walaupun di awalnya jahat, maka bisa kita kategorikan nanti suatu saat dia itu akan berubah menjadi baik. Tapi kalau dia itu baik, kemudian masuk ke dalam lingkungan yang jahat, maka nanti akhirnya bisa juga dia itu masuk ke dalam kategori orang jahat. Karena lingkungan tersebut sangat berpengaruh. Tapi kalau lingkungannya baik, maka dia akan baik. Itu akan membuat dia itu menjadi tidak malas. Malas apa? Mungkin kalau dia berteman dengan orang jahat, tidak malas apa? Tidak malas tidak berbuat jahat. Dia itu rajin berbuat jahat. Tapi kalau dia masuk ke dalam ranah orang-orang baik, dia itu akan malas berbuat baik. Dan dia akan rajin melakukan hal yang ya begitu. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga faktor yang paling mempengaruhi seseorang itu untuk bisa malas. Kalau ekonominya itu nggak bagus, kalau ekonominya itu nggak baik, kalau ekonominya itu amburadul, ya pasti dia itu kan merasa, nggak usah lah belajar, nggak usah lah. Ngapain pula belajar seperti ini keras-keras, ekonomi aja nggak lancar, nanti nggak bakalan tuntas nih. Ya, kalau ekonominya nggak lancar, nggak ada keyakinan dalam hal ekonominya, itu pasti nanti akan hancur juga. Dia itu akan merasa, ya nggak usah lah dilakukan, ngapain pula dilakukan hal-hal yang seperti ini, nggak berguna. Ya kira-kira seperti itu. Jadi itu mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi seorang itu bisa malas dalam hal apapun, baik dia belajar, bekerja atau apapun. Dan itu adalah pendapat yang saya pelajari. Dan mungkin bagi Anda yang ingin menambahi apa yang saya kasih tahu, apa yang saya sampaikan bisa jadi. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Silakan Anda komentar juga nggak apa-apa, silakan Anda untuk menambah juga nggak apa-apa. Kita ini adalah makhluk yang saling toleransi, saling memberikan nasihat satu sama lain. Silakan berikan apa yang terbaik menurutmu, dan apa yang menurut saya itu yang terbaik, itu yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.